Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah, kalian sedang berada di rumahnya masing-masing. Semoga kalian tetap istiqomah belajar, walaupun di rumah tetapi tidak meniahan belajar dan kegiatan-kegiatan yang telah kalian biasa dilakukan di pesantren, sehingga kalian walaupun di rumah tetap mendapatkan bimbingan, pembiasaan, dan insya Allah mendapatkan ilmu dari Allah yang bermanfaat dan penuh berkah. Juga para alumni demikian, mumpung kalian sekarang ada pengajian online, kalian bisa mengikutinya sewaktu-waktu di mana kalian memang punya waktu, punya luang, manfaatkannya. Semoga kalian dimanapun berada tetap diberikan oleh Allah keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan birra. Birra ini secara global adalah kebaikan. Kebaikan di sini adalah sawabuhu, pahalanya dari bir tersebut. Jadi lan tanalul birra, kalau lan itu menunjukkan saking benar-benar tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Tidaknya itu tidak sama sekali. Beda dengan la. Ini lan tidak akan mendapat kebaikan. Maksudnya adalah sawabuhu, pahalanya. Pahala kebaikan itu apa? Al-jannah, surga. Jadi pahala kebaikan itu identik dengan jannah. Sebab jannah itu adalah tempatnya rahmat Allah, tempatnya pahala dari Allah, tempatnya pembalasan yang positif dari Allah. Jannahlah tempatnya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan pahala kebajikannya, tidak akan mendapatkan jannah dari pahala kebajikannya hatta tunfiku, sehingga mereka menginfakkan, tasaddaku, bersodakoh, bimima, dengan sesuatu, tuhibbuna, yang engkau sayangi, yang engkau senangi, min amwalikum, dari harta-harta kalian. Nah, tuhibuna itu sesuatu minimal yang layak, memberikan kepada orang lain itu yang layak. Kalau pakaian yang layak pakai, kalau makanan yang layak makan. Tentu kalau yang layak makan kita masih senang, kita masih menginginkannya karena masih layak dan masih segar. Pakaian juga sebetulnya masih layak kita pakai dan kita masih senang pakainya. Tapi karena ingin berbagi kebajikan kepada orang lain, maka diberikanlah kepada orang lain. Apalagi kalau kita sengaja memberikan yang baru sekalian. Kalau pakaian, makanan sama-sama nih makanannya, kita punya makanan, beli aja 2 untuk kita dan keluarga, itu untuk diberikan orang lain. Kan itu sama sejajar dengan apa yang kita makan. Kita makan A, juga yang kita berikan kepada orang lain juga A juga sama. Kita beli baju yang mereknya A, juga kita beli baju yang diberikan kepada orang lain juga mereknya sama A.
Lah, itu yang dimaksud diantaranya adalah mimma tuhibun. Jadi dia benar-benar memiliki sesuatu yang dia senang dengan sesuatu tersebut dan diberikan kepada orang lain. Artinya masih layak dipakai oleh orang lain. Atau makanan juga masih layak diberikan kepada orang lain. Nah, artinya di sini kalau ada orang yang suka ada memberi sih memberi, tapi memang kalau memberi makanan adalah makanan yang Masya Allah sudah basi, sudah tidak layak makan, ini yang tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala. Buat apa? Kalau orang lain juga diberi suatu makanan yang tidak layak makan, ya nggak bakal dimakan, pasti dibuang lah. Kenapa? Ya buat apa makan sudah basi? Nanti kan jadi masalah dalam kesehatan. Nah, maka dengan demikian pantas tidak akan termasuk kebajikan yang dibalas oleh pahala dari Allah. Nah, juga pakaian tidak layak pakai, udah cumpang-camping banget, udah sangat belas sekali udah. Nah, makanya dia berikan karena dia sudah tidak senang lagi. Ya mungkin orang lain pun yang menerima tidak senang juga. Tapi minimal yang masih layak pakai itu tidak ada masalah. Mungkin termasuk kategori bir itu kebajikan ya. Mudah-mudahan kita bisa kalau memberi itu kepada orang lain, memberi yang baik, yang kita senang itu yang baik, makanan juga yang baik, pakaian juga yang baik, atau hal apapun juga yang baik, yang bisa kita menikmatinya, yang kita juga bisa merasakan betapa nikmatnya punya pakaian itu, mendapatkan makanan itu, diberikan kepada orang lain juga pasti orang lain pun akan sama senangnya dengan kita. Itu kebaikan yang akan diterima oleh Allah, akan dibahas oleh Allah dengan bahasan surganya Allah. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma sesuatu tunfiku yang diinfakkan, yang disedekahkan, min syai'in, ma tunfiku sesuatu yang sedekahkan, min syai'in dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, Allah Maha tahu. Fa innallaha sungguhnya Allah bihi terhadap sesuatu yang diinfakkan tersebut, alimun Maha tahu. Jadi kalau kita memberi apapun pemberian kita, itu Allah tahu itu. Masa kita gak malu kalau kita maaf nih seorang orang yang kaya, yang serba ada, kok ngasih orang lain yang terjelek, yang paling jelek, yang sudah tidak layak lagi pakai, kalau pakaian, kalau makanan sebutnya sudah tidak layak lagi dimakan secara normal, maka betapa kalian tidak malu dengan Allah. Kenapa? Sebab Allah mengetahui apa yang engkau infakkan. Allah Maha tahu. Nih orang, kalau mungkin kalau orang yang ngomongnya lu gua kasih yang banyak melimpah, malah bantu orang suatu yang teramat jelek sekali, yang tidak layak dijadikan sedekah bagi orang lain, tidak layak dipakai oleh orang lain. Nah, jadi kata Sunda mah PKRA-eun itu hanya tiba KRA. Kalau seperti itu keterlaluan sebetulnya. Jadi untuk kita pelajaran, kalau memberi kepada orang lain makanan, berilah yang bagus, minimal yang masih layak dimakan. Kenapa? Allah tahu tuh. Kalau kita memberi pakaian, beri pakaianlah yang dipakai. Ya syukur-syukur kalau yang baru, enggak pun juga yang masih layak dipakai. Sehingga kita tidak malu oleh Allah. Kenapa? Allah tahu tuh pakaian kayak apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, maka dengan demikian dalam kebajikan pun kita cobalah berbuatlah amal kebajikan semaksimal mungkin. Sedekah pun juga berikanlah semaksimal mungkin, semampu tentunya. Walaupun kita mampu, tapi kalau imannya tidak mampu bisa jadi tidak jadi berbuat amal baiknya. Ibarat seorang di masjid nih, kenceleng muter, sakunya uangnya 100 ribuan, pas kenceng lewat, pas dia angkat kodok saku, diangkat semua uangnya merah-merah. Akhirnya bingung dia, gak ada receh. Akhirnya dimasukkan lagi tuh uang, kencengnya dilewatkan, gak ngisi, uangnya banyak banget. Allah tahu itu. Allah tahu, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita benar-benar iman bahwa Allah Maha tahu, malu kita tuh.
Atau ada lagi kenceleng, uangnya banyak banget di dompet, bahkan boleh dipilih. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Milihnya bukan yang biru, bukan hijau, ini yang lusuh yang coklat itu tuh. Yang angka 2, nolnya 3 itu. 2.000. Padahal uangnya banyak banget tuh di sakunya. Allah Maha tahu tuh. Dasar orang tidak tahu malu. Dikasih oleh Allah uang yang banyak, yang melimpah, ngisi kenceleng, jaminnya surga, malah hanya 2.000. Gak malu tuh beli surga dengan uang 2.000? Ya gak nyampe dah. Ya kalau orang tidak punya, ya 2.000 ya sudah bagus lah. Kalau dia memang orangnya di lembur, di kampung di sana, 2.000 itu terasa benar berharga. Maka dia kalau misalnya 2.000, mungkin orang yang kaya 100.000 dengan orang yang seadanya yang di lembur sana 2.000, mungkin saja harganya akan lebih tinggi yang 2.000. Kenapa? 2.000 untuk mereka sebesar sekali, dan 100.000 untuk orang yang kaya itu nggak ada apa-apanya. Belum keikhlasannya. Kalau orang itu daerah 2.000 sudah ikhlas luar biasa, sudah senang, sudah bangga, dia bersedekah, masuk kenceleng di masjid 2.000 sudah bangga, dia senang banget, ya Allah alhamdulillah. Coba bayangkan yang 1.000, mungkin aja ada nyesel dikit, waduh kegedean nih, kok kenceng masjid 1.000 sih. Nah padahal ya mungkin 1.000 pun belum seimbang kalau dia memang orangnya yang mempunyai uang yang banyak, dompetnya penuh juga, sakunya penuh juga, marah kenceleng di pilihan, bukan yang merah, bukan yang biru, yang hijau pun juga enggak, yang itu, yang coklat ya, coklat yang berapa, 5.000 kali ya, tapi mending timbang enggak. Tapi kan Allah Maha tahu tuh, enggak malu dia. Nih orang-orang yang tidak malu, yang tidak tahu malu seperti begitu. Nah kita jangan begitulah. Kalau yang ada, kalau bersedekah tadi kan, mimma tuhibun, suatu yang engkau cintai, gede-gede dikit dah, pin 10.000, 20.000. Ya kalau orangnya sampai gede duitnya cepet 1.000 ya nggak apa-apa lah, lebih bagus. Mudah-mudahan sampai kepada mimma tuhibun. Nah supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah, surga pahalanya. Dan juga kita tidak malu dengan Allah. Kenapa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita diketahui oleh Allah. Kalau kita berpikir sampai ke situ, pasti kalau kita asal-asalan malu dengan Allah yang memberikan kepada kita rezeki harta yang melimpah. Payujazi alaihi, dan Allah akan membalasnya kepada orang yang bersangkutan. Membalasnya dengan apa? Ya dengan sesuai saja yang dia berikan. Kalau yang jelek ya jelek lagi nanti balasannya lah. Kalau yang bagus ya bagus lagi lah ya. Ya kalau sedikit lagi pasti. Arti sedikit itu tidak sama yang beri yang besar, nggak sama pasti pahalanya. Walaupun dikali 10, kalau yang 1 ke 10 jadi 10. Coba 100 kali 10 jadi 1.000 kan. Kalau yang 1 kali 10 jadi 10. Kalau yang 1.000 bagi 10 10.000. 100.000 bagi 10 1 juta. Itu kan lipatannya beda. Jadi kalau kecil lagi lipatannya, maksudnya jumlahnya. Kalau besar lagi. Makanya kita ingin yang besar sama kecil, tinggal itu aja. Ingin pahala gede, ingin pahala kecil, itu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita nih. Kita ini butuh pahala yang besar, yang banyak, atau yang sedikit, yang kecil. Ya kalau butuh pahala yang gede, yang banyak, yang berlipat dari Allah, ya yang gede lagi lah berbuat kebajikannya, sedekahnya. Jangan pahala ingin yang gede, yang banyak, kalau yang kecil ya gak bisa itu. Itu pelit banget tuh ya, nauzubillah. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil. Kullu ta'amin, setiap makanan, kana hilan. Semakanan itu adalah kana, ada semakanan hilal, halal. Halalan ya, li bani Israil, kepada bani Israel. Ilama, kecuali makanan haroma Israilu, yang mengharamkannya Nabi Yakub ya. Ini Israilu Nabi Israil, yaitu Nabi Yakub. Yakubu, yaitu Nabi Yakub, ala nafsi, terhadap dirinya. Wahwa al ibil lima hasolalahu, yaitu diantaranya adalah unta yang dimaksudkan di sini. Kapan itu Bani Israel
tidak semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub, min qabli an tunazzala tauratu, sebelum Allah menurunkan kitab Taurat. Wazalika ba'da Ibrahim, dan Taurat itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Walam takun ala ahdihi haroman, dan pada masa Nabi Ibrahim itu tidak diharamkan unta tersebut. Kama za'amu, sebagaimana mereka mengira, maka kullahum fa'tu bitaurati, katakanlah lahum kepada mereka Bani Israel, fa'tu bitaurati, datangkanlah oleh kamu sekalian bitaurati, dengan kitab Taurat. Pasluha, maka bacalah kitab Taurat. Pasub, maka mereka membacanya kepada Taurat, litubayyina sidqa qaulihim, untuk supaya jelas kebenaran apa yang dikatakannya. In kuntum shodiqin, apabila kalian benar-benar orang yang jujur. Kiranya itu saja, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberi oleh Allah perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan, juga kesolehan, sehingga kita mudah-mudahan selamanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu adzim, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.